Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Veteran Jakarta dan mengambil mata kuliah Mobile Programming ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, saya Agung Prasetyo dengan NIM 1810512050. Selanjutnya, Saya Muhammad Izai Daksuma dengan NIM 1810 512054. Selanjutnya saya Muhammad Iqbal Ardana dengan NIM 18 10 51 20 64. Lalu ada saya Sajid Rafif Milenio dengan NIM 18 10 512 069. Saya Noval Rizky Putra dengan NIM 18 10 51 2070. Perkenalkan, nama saya Gani Fadilah. Saya Muhammad Deva Wahanandra dengan NIM 18 10 512 097. selanjutnya saya akan menjelaskan sederhana mengenai aplikasi tersini. Aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis seperti TripAdvisor yang dimana bertujuan untuk memudahkan para pengguna untuk mengetahui tempat wisata yang akan dituju. Nama aplikasi ini adalah Sahabat Trip. Traveling atau yang biasa disebut dengan sebutan liburan menjadi hal yang lumrah dilakukan masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini menjadi sebuah reaksi untuk pelepas penat yang disebabkan karena padatnya waktu pekerjaan yang dikerjakan pada hari biasa. Namun pada pelaksanaannya, banyak orang yang tidak tahu ingin pergi kemana untuk mengisi waktu liburnya. Minimnya informasi yang dapat diterima oleh setiap orang membuat kadang enggan untuk pergi berlibur, entah itu pergi sendiri atau dengan orang lain. Ditakutkan jika tempat yang dituju sering terjadi kejahatan atau mungkin tempat yang dituju ternyata sudah berhenti beroperasi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan kami untuk membuat aplikasi ini yaitu untuk membantu pengguna dalam melihat serta mendapatkan saran mengenai tempat yang akan dituju saat ingin liburan atau saat ingin berwisata, yang bernama Sahabat Trip. Aplikasi ini akan membantu pengguna untuk mengetahui tempat-tempat apa saja yang baik dan bagus untuk dikunjungi dan kondisinya oleh para pengguna aplikasi sehingga orang-orang tidak perlu lagi bingung dalam menentukan tempat tujuan dalam berlibur atau berwisata. Selanjutnya yaitu manfaat. Aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk menentukan tempat-tempat yang akan dituju saat akan melakukan liburan dengan menunjukkan ulasan-ulasan dari pengguna lain yang menggunakan aplikasi ini. Orang yang berasal dari tempat yang akan dituju juga bisa mempromosikan tempat tersebut dengan memberikan informasi mengenai tempat tersebut seperti tempat wisata, makanan khas, dan juga hal-hal yang lain yang khas dari tempat tersebut. Saya akan menjelaskan kelebihan dari aplikasi ini. Yang pertama, mudah digunakan oleh siapapun. Jadi dalam penggunaannya itu sangat mudah digunakan karena user friendly dan juga memperhatikan user experience dalam pembuatannya. Jadi siapapun bisa menggunakannya dengan mudah. Yang kedua, menyediakan informasi yang tepat, akurat, dan juga lengkap. Jadi dalam pembuatan aplikasi ini, kita juga sudah meriset terkait informasi tempat wisata dan kejelasan tempatnya dan juga sudah terorganisir dalam pembuatannya. Yang ketiga, mencakup keseluruhan tempat wisata di Indonesia. Yaitu di sini kami mengupayakan untuk menjadi aplikasi terlengkap untuk informasi destinasi wisata yang ada di Indonesia dan juga selalu mengupayakan untuk terus tetap memberikan informasi yang bermanfaat bagi para user. Yang selanjutnya untuk codingannya sendiri aplikasi ini Akan saya jelaskan tentang Java dari Splash Screen. Pertama kita tentukan dulu berapa waktu loading time ya. Di sini kami menggunakan waktu 3 detik. Untuk selanjutnya proses pembuatan intent ya. Di sini saya menggunakan intent home, new intent dengan layout splash screen yang pertama muncul dan selanjutnya didirect ke main activity. Lalu untuk kegiatan pertamanya adalah start activity home yang ditutup dengan finish. Selanjutnya ke activity splash screen untuk XML ya. Di sini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama ada background sendiri dengan berwarna putih dengan kode FFFFF. Selanjutnya menggunakan image view untuk logo yang sebelumnya sudah
di input di drawable, folder drawable dengan nama logo.png. Dan juga kami membuat progress bar ya. Selanjutnya masuk ke activityman.xml. Nah, di sini tuh untuk membuat halaman home. Nah, di activityman ini menggunakan beberapa elemen pada Android Studio. Yang pertama untuk judul yang di atas ini, kita menggunakan text view dengan ID first text. Selanjutnya untuk halaman yang search itu menggunakan search view dengan ID search view. Nah, di sini nantinya si pengguna akan menuliskan destinasi yang diinginkannya seperti apa. Lalu ada scroll view. Nah, scroll view ini untuk dapat men-scroll halaman home ke atas ke bawah jika ada beberapa destinasi yang nantinya akan ditambahkan. Nah, selanjutnya ini untuk setiap destinasi ini dibuatkan view atau card view untuk memblok semua text view atau button yang ada di sini. Nah, di dalam view ini terdapat text view. Yang pertama itu untuk Lombok. Itu ada text view untuk judul Lombok dan beberapa text view lagi seperti untuk 4,7 ini nih yang hasil rata-rata rating dan 510 ini untuk jumlah ulasan. Nah, untuk yang bintang ini menggunakan rating bar. Nah, rating bar ini nanti sesuai dengan review-review pengguna dalam destinasi tersebut. Di sini setiap gambar diambil dari drawable yang sudah diinput sebelumnya di folder drawable. Di sini ada beberapa, ada format yang JPG dan IC itu icon-icon yang sudah default dari Android Studio. Nah, untuk Activity Bali ini menampilkan singkat tentang destinasi yang diklik sebelumnya. Di sini kita menggunakan image view untuk membuat background gambar full gambar Bali ini yang gambar ini diambil juga dari drawable. Judul dan deskripsi singkat destinasi tersebut dibuat menggunakan text view. Nah, dan juga sini juga menggunakan rating bar sebagai penilaian yang nantinya akan itu. Nah, di bawah sini ada more detail untuk menampilkan detail dari destinasi tersebut nantinya. Ntar jika diklik akan berpindah ke halaman Bali detail atau halaman detail lainnya. Oke, untuk selanjutnya kita ke activity Bali detail. Untuk codingannya kita menggunakan image sebagai background. Bisa dilihat ini codingan untuk background image-nya. Selanjutnya untuk scroll view itu gunanya untuk scroll ke bawah di bagian about, favorite turis, accommodation. Terus selanjutnya kita menggunakan linear layout itu untuk menuliskan Bali di atas sebagai judul detail Bali. Selanjutnya ada rating bar ya, yang berfungsi untuk menampilkan rating dari para review dari user. Terus selanjutnya kita menggunakan text view untuk membuat about. Ya, boleh scroll. Untuk layoutnya sama untuk about, favorite turis. Kita menggunakan Android text untuk isi dari keterangan setiap penjelasan dan menggunakan text size 15 supaya masih bisa user friendly. Terus selanjutnya button yang menggunakan intent yang nantinya akan didirect ke halaman review. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Java dari review visitor. Di sini tuh ada yang kita gunakan tuh ada list view, dan untuk ada string sini, ada ARName. Nah, di sini input dari review atau hasil reviewnya yang sebelumnya kita buka di demo nanti itu di sini dilakukan secara manual. Tapi nanti setelah diklik submit seharusnya akan masuk ke database. Tapi ada sedikit kendala, maka dari itu kami menggunakan cara manual untuk memasukkan nama review dan review dari si pengunjung.
Nah, di sini tuh ada kita menggunakan list view dan juga intent untuk menambah review dari pengunjung menggunakan image view yang nantinya akan langsung direct ke activity review. Lalu masuk ke XML ya. Untuk XML activity review viewer ini sini menggunakan linear layout dan menggunakan text view. Ada 2 text view. Yang pertama itu untuk membuat teks Bali sebagai destinasi yang ingin direview, dan juga ada text view satu lagi itu review yang di bawah Bali. Selanjutnya pakai list view untuk membuat list review dari pengunjung, dan image view sebagai button untuk menambah review dari pengunjung. Ya, selanjutnya akan menjelaskan tentang XML activity review. Di sini menggunakan linear layout sebagai base kerangkanya. Di sini juga terdapat ada text view, ada edit view, ada rating bar, dan ada button submit. Nah, di sini tuh ada beberapa penambahan dari yang sebelumnya. Di sini kita menambahkan edit text untuk memasukkan input nama dari reviewer, dan sisanya itu masih sama seperti kemarin. Ada edit text buat memasukkan reviewnya, ada rating bar untuk memilih berapa bintang untuk tempatnya, dan ada button untuk melakukan submit. Nah, nanti itu di sini juga ada text reviewer ini untuk mengelompokkan dari bintang ini ada apa, bad place, ada good place, dan lain-lain. Lalu untuk Java-nya sendiri, di sini kita memfungsikan si rating bar tadi ya. Kita menggunakan kode seperti ini, itu rating bar. Di sini kita ada public class-nya, text view, red count, show rating, terus ada edit text juga. Edit text tadi yang berupa si tempat penulisannya si visitor tersebut. Ada button submit, ada rating bar. Nah, di sini kita memfungsikan si rating bar itu sendiri. Rating barnya apabila nilainya 1, dia akan menampilkan tulisan itu bad place, tempat yang buruk. Apabila ratingnya 2, dia akan menuliskan not a bad place, tidak terlalu buruk, tidak buruk. Lalu jika ratingnya 3, dia akan menuliskan good place. Lalu jika ratingnya 4, akan menuliskan nice place. Dan jika ratingnya 5, akan menuliskan very nice place. Mungkin sekian dari fungsi Java-nya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah tampilan-tampilan layout pada aplikasi kami. Yang pertama adalah home. Pada halaman utama ini akan menampilkan rekomendasi-rekomendasi tempat wisata yang ada di Indonesia, guna untuk mempermudah user menemukan tempat wisata yang akan dikunjungi. Pada tampilan standar akan diurutkan berdasarkan tempat-tempat wisata dengan rating tertinggi di seluruh Indonesia yang bisa ditelusuri dengan melakukan scrolling pada halaman home ini. Disediakan fitur sort setting pada pojok kanan atas untuk kustomisasi mengatur sorting dari list rekomendasi yang ingin digunakan. Lalu disediakan kolom search apabila calon wisatawan sudah mempunyai destinasi tujuan namun belum mengetahui seluk-beluk destinasinya. Bisa menuliskan destinasinya pada kolom search tersebut, dan apabila destinasi yang dicari sudah tercatat pada sistem, maka akan ditampilkan hasil pencariannya dan dapat dilihat pada halaman destination-nya. Lalu selanjutnya ada halaman destination. User dapat memilih secara menyeluruh tempat wisata yang akan dikunjungi. Pada halaman ini memuat sedikit informasi yang diberikan tentang destinasi wilayah-wilayah tersebut, dan juga menampilkan review atau ulasan para visitor yang sudah mengetahui apakah tempat tersebut benar menarik atau tidak. Lalu ada destination detail.
Untuk halaman destination detail akan menampilkan secara garis besar tentang destinasi wisata yang akan memuat mengenai informasi general destinasi, tempat favorit yang sering dikunjungi pada destinasi tersebut, dan juga akomodasi yang dapat digunakan pada destinasi wisata tersebut. Memberikan informasi general mengenai destinasi wisata yang disertakan foto yang menarik dan dengan tujuan persuasif pada calon wisatawan. Detail destinasi ini diambil berdasarkan kumpulan data survei yang dilakukan baik melalui internet dan juga hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh tim kepada pengunjung-pengunjung yang telah datang, sehingga informasi yang diberikan pada laman ini dapat dipercaya dan up-to-date dengan perkembangannya. Lalu, adalah halaman review. Berikut merupakan halaman yang berisi deskripsi singkat ulasan dari para user yang telah mengunjungi destinasi wisata tersebut, beserta rating yang diberikan oleh user terhadap destinasi tersebut dari skala 0 sampai dengan 5 bintang yang memiliki arti semakin besar yang bintang yang diberikan pada sebuah tempat wisata, maka semakin baik dan direkomendasikan tempat tersebut untuk dikunjungi. Dengan adanya laman review ini, para calon pengunjung wisata akan mendapatkan informasi yang spesifik dikarenakan review ini berdasarkan pengalaman dan impresi wisatawan lainnya setelah mengunjungi tempat terkait. Dengan informasi tersebut, calon wisatawan dapat menjadikan sebagai panduan serta rekomendasi kegiatan wisata apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki beragam budaya yang unik dan memiliki batasan-batasan budaya yang tidak semua orang tahu. Dengan adanya review, dapat diinformasikan hingga hal-hal detail seperti itu. Lalu halaman yang terakhir adalah halaman add review. User dapat menambahkan ulasan terkait destinasi yang telah dikunjungi. User dapat menambahkan ulasan beserta dengan rating yang diberikan terhadap destinasi wisata tersebut, baik ulasan yang bersifat positif maupun negatif. Diharapkan keterbukaan yang jujur dari para pengunjung mengenai pengalaman wisatanya akan menimbulkan dampak seperti menjadi salah satu media persuasif terpercaya untuk calon-calon pengunjung ke depannya apabila review mengenai suatu tempat bersifat positif. Dan menjadi acuan untuk berkembang menjadi lebih baik bagi pengelola tempat wisata apabila review yang diberikan oleh pengunjung bersifat negatif. Dibatasi hanya 500 karakter untuk menjaga simplicity dari aplikasi dan diharapkan review yang diberikan pengunjung singkat, padat, jelas, dan subjektif. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai demonstrasi dari aplikasi yang kita buat, yaitu aplikasi Sahabat Trip. Pertama itu ada splash screen yang seperti dilihat pada tampilan sebelumnya, yaitu berisikan logo kita dari Sahabat Trip sendiri dan juga loading untuk menuju home. Kemudian pada tampilan home itu sendiri terdapat search yang fungsinya nanti memberikan arahan kepada user untuk mencari destinasi dari tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. Kemudian di samping itu ada destinasi itu sendiri, mulai dari Bali, kemudian Lombok, dan kemudian juga Raja Ampat. Dan nanti bakalan ada destinasi lainnya yang ada di bawah. Kemudian pada destinasi Bali, kemudian kita bisa ngeklik sebagai user. Setelah itu pada tampilan home tadi, setelah user mengklik destinasi yang dipilih, kemudian ada tampilan destinasi yang dipilih. Di sini adalah Bali, kemudian di bawah destinasinya, kemudian ada penjelasan singkat mengenai destinasi mereka yang ingin mereka kunjungi. Kemudian di bawah juga ada review dari user-user sebelumnya yang sudah mengunjungi destinasi tersebut dan juga menilai bagaimana aplikasi ini berjalan dan juga digunakan dengan seharusnya. Kemudian di bawahnya ada more details yang berguna untuk user memberikan detail terhadap destinasinya mereka. Kemudian pada tampilan more details itu diberikan gambaran seperti halnya gambar dari destinasi tersebut. Kemudian di bawah itu ada rating dari jumlah user yang telah memberikan review. Kemudian di situ juga ada about, yaitu penjelasan yang panjang mengenai destinasi mereka yang mereka pilih. Kemudian di bawahnya juga ada section favorit tourist attraction, yaitu destinasi apa aja yang para user itu atau turis yang sering dikunjungi, seperti halnya Pandawa Beach, kemudian Kuta Bali, kemudian juga ada Sanur Beach dan juga yang lainnya. Kemudian di bawahnya juga ada section akomodasi. Nah, section akomodasi ini berfungsi untuk memudahkan user
untuk memilih akomodasi mereka, mulai dari hotel, kemudian kendaraan, juga planning mereka yang lainnya, dan akan dibantu oleh akomodasi ini. Kemudian di bawahnya terakhir ada button review yang berguna bagi user untuk memberikan review terhadap tampilan tersebut. Kemudian bisa dilihat pada section review ini ada nama review, yaitu Natasha Rina sebagai contoh, dan kemudian user dapat di sini dapat memberikan review terkait dengan destinasi mereka yang mereka pilih. Kemudian di bawah kanan pojok bawah itu ada tanda plus yang berguna sebagai button untuk user mereview destinasi-destinasi mereka. Nah, kemudian pada tampilan nambah review, user bisa menginput write your name, yang artinya itu user dapat memberikan nama review. Kemudian di bawahnya itu ada write your review yang berguna sebagai user memberikan penjelasan dan juga experience mereka terkait dengan destinasi yang mereka kunjungi. Seperti itu. Kemudian pada tampilan bawahnya lagi ada rating atau bintang yang bisa user pilih sebagai experience mereka, apakah destinasi itu menyenangkan ataupun tidak. Mereka juga bisa mengekspresikan lewat tampilan rating ini. Kemudian setelah reviewer, kemudian ada penjelasan dan juga kemudian ada rating, kemudian user dapat mensubmit untuk bisa dikirimkan dengan review-review yang sebelumnya sudah ada. Kira-kira seperti itu untuk aplikasi Sahabat Trip ini. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.